Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan baik bagi kita. Saat ini kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya beri tema doa syafaat. Kita akan melihat di dalam 1 Timotius, surat Paulus kepada Timotius, ya, surat yang pertama. Kita melihat pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Puji nama Tuhan. Kita melihat sesuai dengan tema pada saat ini, doa syafaat. Apa yang dimaksud dengan doa syafaat? Syafaat, saya perhatikan dalam bahasa Yunani memakai kata entheosis. Ya. Kalau dibaca eneuxis, yang berarti perantara. Perantara adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan. Jadi doa syafaat adalah saat kita menjadi perantara, saat kita menjadi penghubung untuk semua orang kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, untuk raja-raja, untuk pembesar-pembesar, yang dimaksud adalah pemerintah-pemerintah daerah. Kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat 2b. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Kita lihat, kita sering berdoa syafaat, berdoa buat pemerintah kita, baik yang ada di pusat, baik pemerintah yang ada di daerah-daerah, kita mendoakan mereka. Sebab ini adalah nasihat firman Allah lewat Rasul Paulus kepada Timotius. Naikkanlah permohonan, doa syafaat. Hal ini menunjukkan Allah menghendaki anak-anak Tuhan wajib menjadi rumah doa bagi semua orang. Mengapa harus ada doa syafaat? Yang pertama kita lihat, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Yang berarti supaya Allah mengubah hati mereka, membimbing mereka dan memakai mereka agar di bawah pemerintahan mereka kita dapat hidup tenang dan tentram. Pemerintah juga membutuhkan doa dari kita karena setiap tugas-tugas mereka itu tidak mudah. Banyak kesulitan dan tantangan yang harus mereka hadapi. Hanya dengan doa mereka diberikan kekuatan dan kesanggupan oleh Tuhan, dan itu menjadi isi doa dari doa syafaat kita. Kita lihat di ayat 2b. Di dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang Kristen, sebagai pendoa syafaat, yang harus pertama kita perhatikan, yaitu hidup dalam kesalehan dan kehormatan. Kesalehan yaitu menyembah Allah dengan benar, dan kehormatan dalam bahasa Yunani semnotes, yang berarti kejujuran. Seorang pendoa syafaat, seorang perantara harus hidup saleh dan jujur agar dia berkenan, dia disukai oleh Allah dan manusia. 1 Timotius 2 ayat 3 dikatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita. Yaitu apa? Kesalehan dan kejujuran. Nah, yang kedua kita lihat, mengapa harus ada doa syafaat? Supaya semua orang diselamatkan. Ayat 4 dan ayat 6. Saya baca dalam salinan firman Allah yang
firman Allah yang hidup ya, maaf, firman Allah sehari-hari, bahasa sehari-hari. Ia mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar, sebab hanya ada satu Allah dan hanya satu penengah antara Allah dengan manusia, yaitu Kristus Yesus. Ia seorang manusia yang sudah menyerahkan dirinya untuk membebaskan semua orang dari dosa-dosa mereka. Dengan itu Allah menunjukkan pada waktu yang tepat bahwa Ia ingin agar semua orang diselamatkan. Jadi kita lihat, mengapa harus ada doa syafaat? Supaya semua orang diselamatkan. Doa itu berkuasa, kita percaya doa itu berkuasa. Doa dapat mengubahkan setiap hati manusia. Dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Firman Tuhan juga katakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya saat kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu sebabnya naikkanlah doa untuk keselamatan semua orang dengan memohon supaya Tuhan menuntun mereka kepada kebenaran Allah yang menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang esa. Tidak ada kebenaran yang lain dapat menyelamatkan manusia selain kebenaran di dalam Yesus Kristus. Ini yang menjadi doa kita, supaya banyak orang yang boleh mengenal bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dengan demikian mereka memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan doa syafaat juga harus disertai dengan ucapan syukur. Ayat yang pertama saya baca lagi. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Ucapan syukur atau rasa terima kasih kepada Tuhan. Kita tidak boleh lupa untuk mengucap syukur, berterima kasih atas setiap anugerah Tuhan yang sudah kita terima, yaitu jawaban Tuhan dari setiap doa kita, ya. Pemulihan orang-orang yang kita doakan, pertobatan dan jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tentu keselamatan semua orang. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang Tuhan kerjakan. Ya, lewat setiap doa kita, Tuhan bekerja, Tuhan mendatangkan kebaikan, Tuhan mendatangkan keselamatan. Kita harus bersyukur. Tuhan mendatangkan kesejahteraan, ketentraman. Kita harus bersyukur. Gak boleh kita tidak bersyukur kepada Tuhan atas semuanya. Bersyukur karena itulah yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, jadilah rumah doa dengan menaikkan doa syafaat bagi semua orang. Siapapun mereka, doakan mereka. Saya percaya Tuhan selanjutnya yang akan bekerja di dalam setiap doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang sudah menyertai setiap langkah-langkah kami. Saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Ajar kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang selalu hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Menaikkan setiap doa syafaat kami menjadi rumah doa bagi semua orang, siapapun mereka. Kami mendoakan karena kami percaya Tuhan menghendaki mereka diselamatkan. Ajar kami juga menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang selalu bersyukur atas setiap apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Bersyukur atas setiap jawaban doa yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tolonglah keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.